Hasil survei Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwasanya 18.000 orang meninggal karena penyalahgunaan narkoba. 19.000 orang meninggal karena berkendara sambil mabuk. Dan ada 52.000 orang 955 terkena penyakit HIV di Indonesia. Dan penyakit itu terus berkembang hingga sampai saat ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas atensinya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Miss Renata selaku dosen kita public speaking, dan terima kasih untuk memberikan kita kesempatan untuk berada di sini. Perkenalkan, nama saya Alvin Alaudin selaku pembawa acara di hari ini. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 Public Speaking akan membahas mengenai kenakalan remaja. Nah, mungkin teman-teman lebih expert nih mengenai kenakalan remaja, lebih banyak experience saya terlihat dari rona-rona mukanya, lebih banyak pengalamannya. Nah, tapi kita di sini tuh ingin memberikan another perspektif dari kenakalan remaja ini. Kita tuh di sini akan ngebahas mengenai penyalahgunaan narkoba hingga seks bebas. Gak lupa juga kita akan membahas mengenai maraknya kasus pembulian yang ada di Indonesia, membahas bahayanya alkohol, dan juga kerugian judi online untuk diri sendiri dan orang lain. Namun, sebelum saya mulai keseluruhan acaranya, izinkan saya membacakan rundown kita pada hari ini. Nah, kita tuh di sini ada 5 narasumber. Yang pertama, kita akan ngobrol bareng Kak Ramada Valino untuk membahas kasus bullying, Kak Angelin untuk membahas kasus bahayanya alkohol, Kak Salma Celia untuk membahas kasus seks bebas, dan ada Kak Patricia untuk membahas kasus judi online, dan our guest star Kak Aura Nazmi selaku duta anti narkoba ya Kak, untuk membahas penyalahgunaan narkoba. Nah teman-teman, sebelum mulai keseruan acaranya, aku tuh punya game dulu sedikit buat kita semua biar santai, biar chill. Aku pengen main truth order. Ada yang tahu truth order? Tahu lah ya? Tahu lah ya? Tapi kita akan main truthnya doang. Jadi di antara 3 penonton akan dipilih. Aku minta Kak Clarence boleh bantuin aku dong cari satu cowok paling ganteng menurut kakak di sini untuk maju ke depan. Cari satu cowok paling ganteng. Kacamata tuh yang kacamata. Boleh yang kacamata. Nah, kalau udah dapat Kak Clarence, aku minta satu lagi, cari cewek yang paling cantik di sini. Boleh yang baju biru, yang pakai jaket biru. Nah, aku minta satu lagi, mana menurut kakak yang paling good boy banget lah mukanya, yang paling ini orang baik banget gitu, yang paling adem gitu. Boleh yang tadi dipanggil boleh untuk maju sebentar aja kok. Kita main truth bentar gitu. Boleh yang baris kedua dari belakang. Oke, boleh, nggak apa-apa kok, naik aja. Aku pengen nanya sedikit aja tentang truth ya. Siapa namanya? Kak Vigo. Aku pengen nanya dong, Kak Vigo tuh di masa remaja ini pernah ngelakuin kenakalan apa sih gitu? Yang menurut kakak, anjir gue nakal banget gitu. Sebenarnya mau jadi nakal gitu ya nggak, maksudnya nggak cara validasi anak nakal gitu. Tapi ya kalau aku sendiri tuh kebanyakan tuh kebentuk oleh teman-teman gitu, kayak mulai untuk vape, rokok gitu. Rokok, boleh. Jadi kalau jauh-jauh nggak yang, maksudnya apa aku juga nggak tahu sih tolak ukur nakalnya gimana. Jadi kan kayak iya betul.
yang menurut aku udah lumayan penyimpangan ya. Vape ngerokok ya. Berarti tadi ada satu kata yang aku highlight, gak perlu validasi. Oke, terima kasih Kak Bigo. Kita tepuk tangan. Aku berbicara dengan Kak siapa? Karisa. Menurut Karisa sendiri kenakalan apa yang Karisa pernah lakuin? Ngevape sama ngerokok. Oke. Yang paling nakal banget itu kayaknya minum. Kayak minum. Boleh kita tepuk dulu tentang dulu. Kita apresiasi ya. Mereka berani jujur, mereka berani maju, itu keren banget loh. Dengan Kak siapa? Karama. Oke Karama, ini pertanyaannya mungkin agak sedikit berbeda. Karama, siapa mantan terakhir lu dan kenapa lu putus? Siapa mantan terakhir lu dan kenapa lu putus? Oh, ada mantannya. Aku udah berani ya. Balikan lagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketiga peserta. Jujur ya, pada berani-berani, keren banget kalian udah mau maju, udah mau jujur dan berani menyatakan gitu. Nah teman-teman, aku ingin memperkenalkan moderator aku nih, Kak. Nah, ini Kak Kleros ini akan nemenin kalian untuk sepanjang acara membahas tentang penyalahgunaan narkoba, seks bebas, ada Kak judi, Kak yang bermain judi online gitu kan. Kak Kleros, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Alvin. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Karen Sabina. Saya di sini berdiri sebagai moderator dan kenakalan remaja. Semuanya pasti udah nggak asing dan sama kenakalan remaja. Siapa sih yang kayak banyak banget nih pasti udah sering dengar yang namanya narkoba, judi online, seks bebas, mabok-mabokan. Itu pasti banyak kan yang dugem-dugem. Lalu yang selanjutnya adalah bullying. Itu pasti banyak banget terjadi terutama pas kita SMA. Lalu tanpa berlama-lama, topik pertama yang akan kita bahas adalah maraknya kasus bullying pada remaja di Indonesia dengan narasumber pertama kita, Karama Davalino, yang merupakan bagian dari Mister Women 2023 dengan subtopik kasus bullying di area sekolah akhir-akhir ini di Indonesia, lalu dampak bullying terhadap mental dan fisik korban, lalu yang terakhir adalah langkah efektif untuk mencegah bullying pada remaja. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi teman-teman di sini aku bakal jelasin maraknya kasus bullying pada remaja di Indonesia. Sorry, boleh terus. Oke, jadi di sini sedikit biografi dari aku. Tadi mungkin udah dijelasin juga oleh Kak Kleros. Terima kasih ya. Jadi nama aku Rama Davalino. Kalian semua bisa panggil aku Rama. Jadi di sini tuh aku ada memiliki pengalaman terkait kasus bullying yang terjadi pada jenjang sekolah. Ngomongin kasus bullying ini tentunya saya jadi teringat suatu peristiwa ketika saya berada di jenjang SMP. Jadi pas SMP itu aku punya seorang teman yang tentunya nggak bakal aku sebutin namanya. Teman aku ini tuh ya bisa dibilang kurang di highlight lah di sekolahnya. Jadi kayak dia memang tipikal orang yang pendiam, jadi kayak tidak memiliki banyak teman. Nah, abis itu awal kasus bullying ini terjadi karena teman aku punya perasaan terhadap salah satu gadis di sekolah itu. Namun gadisnya bukan sembarang gadis. Gadisnya itu gadis hits. Dan pasti satu angkatan, satu sekolah tuh nggak mungkin yang nggak tahu sama gadis ini. Temen aku tetap berusaha buat deketin, tetap berupaya berbagai cara buat ngedeketin ini cewek. Tapi si cewek ini selalu ngasih penolakan secara halus. Walaupun begitu dia tetap berusaha. Namun pada akhirnya sang cewek akhirnya kayak pura-pura menanggapi dia. Jadi kayak seakan-akan memberi peluang kepada teman saya ini. Nah, oleh karena itu teman saya akhirnya mendapat kecaman, mendapat verbal bullying dari teman-teman di sekitar lingkungan sekolah. Bahkan termasuk saya pernah melakukan verbal bullying padanya. Nah, singkat cerita, semenjak lulus SMP, saya benar-benar nggak sengaja ketemu dia di warung.
Nah di warung itu saya ketemu dia dan langsung ngobrol berbincang-bincang sama dia di depan. Nah jadi di sini setelah berbincang-bincang dia kayak menyatakan, aku nyesel banget nih punya perasaan sama dia. Aku jadi memiliki rasa trauma karena hal tersebut. Di sini juga berarti bisa kita simpulkan bahwa verbal bullying yang kalian anggap cuma kayak cuma kata-kata nggak bakal bikin hati orang luka, ternyata bisa berdampak pada rasa traumatis seseorang. Boleh di next. Teman-teman, ini merupakan data statistik perundungan remaja pada tahun 2023. Hasil grafik ini saya peroleh dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Jadi, pada Januari sampai September 2023, terdapat 50% kasus bullying di jenjang SMP dan 27% di jenjang SMA dan 23% di jenjang SD. Tapi yang SD tidak termasuk karena konteks kita hari ini remaja. Nah, jadi di sini tuh ada 23 kasus yang berarti 50%-nya sekitar 13-an kasus dimiliki oleh SMP dan ada 5 kasus dari SMA. Boleh gini? Nah, mungkin ini merupakan salah satu kasus yang cukup viral pada bulan September lalu. Mungkin kalian pernah lihat muka ini di beberapa platform media sosial. Ini merupakan, buat kalian yang belum tahu ya, ini salah satu pelaku bully di SMP Cilacap waktu itu. Jadi korban dalam kasus ini adalah seorang siswa SMP Negeri 2 Cimanggu yang berinisial FF. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat korban dianiaya oleh 2 orang pelaku yang juga masih berstatus siswa SMP. Pelaku pertama berinisial MK, yaitu orang ini, dan pelaku kedua berinisial WS. Jadi teman-teman tahu nggak sih, usut punya usut, kasus ini terjadi karena hal yang sangat sepele. Korban cuma ingin mendapat teman baru di lingkungan sekolah yang sama, padahal dia cuma ingin berteman dengan orang baru. Tapi di sini pelaku kayak nganggap, kamu mau join geng lain ya, kamu mau join circle lain ya. Jadi kayak nggak ditoleransi sama temannya ini. Langsunglah dikasih kekerasan fisik oleh pelaku. Sungguh naas ya teman-teman, coba deh. Masa cuma karena hal sepele kayak gitu berakhir kepada kekerasan fisik yang dapat merugikan fisik dan mental dari korban. Boleh di next. Ngomongin fisik dan mental, jadi aku bakal bahas nih dampak pada fisik dan mental korban. Yang pertama, fisik udah pasti gangguan tidur. Ini merupakan dampak yang paling nyata. Kita jadi stres, trauma, sehingga kita jadi sulit tidur. Dan bahkan bisa kita jadi insomnia. Yang kedua, nyeri tubuh dan sakit kepala. Oh sudah jelas dong, kekerasan fisik apalagi. Pasti bakal menimbulkan memar, menimbulkan rasa sakit kepala yang berkepanjangan. Selanjutnya ada gangguan pencernaan. Karena stres yang berkepanjangan juga dapat berakibat kepada gangguan pencernaan kita. Selanjutnya, penurunan daya tahan tubuh. Nah, teman-teman, jadi karena sering dapat tekanan, sering dapat kekerasan juga itu bakal bikin daya tahan tubuh kita jadi lemah. Selanjutnya di sini aku bakal bahas mental. Yang pertama, gangguan kesehatan mental yang dimana kita jadi kayak bisa stres, bisa jadi PTSD dan sebagainya. Yang kedua itu rendahnya citra diri. Bayangin deh, coba kalau kalian tiap hari dikasih verbal bully, pasti kalian kayak citra diri kalian rendah banget. Kayak kalian nggak ngerasa dihargain sama orang-orang di sekitar kalian. Pasti sedih dong kalau kita nggak dihargain. Selanjutnya ada isolasi sosial. Nah teman-teman, kalau misalkan kita tidak dihargain lagi, pasti kita kayak cenderung mengisolasi diri kita sendiri. Kita kayak, udahlah, aku di rumah aja, aku mending menyendiri, nggak usah kemana-mana lagi. Nah, tahapan yang terakhir ini paling parah ya, dampak paling parah, yaitu pikiran untuk mengakhiri hidup yang suicidal. Oke, jadi yang ini tuh paling parah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah nggak tahan sama itu semua, pasti akan dari sini. Semoga jangan deh ya. Boleh next slide. Teman-teman, ini adalah langkah efektif mencegah bullying pada remaja yang aku dapat dari sumber detik.com. Yang pertama itu sosialisasi pemahaman perundungan di lingkungan sekolah. Yang kedua, sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Yang ketiga, membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Yang keempat, memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk melaporkan kasus. Yang kelima, mengadakan kegiatan anti perundungan di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Kak Rama. Untuk sesi tanya jawab mungkin akan di akhir kalian. Coba. Terima kasih Kak Rama. Serem banget ya dampak dari bullying. Apalagi bisa sampai ada keinginan untuk bunuh diri ya. Oke, untuk selanjutnya, yang kedua itu untuk narasumber kita, Kak Angelin, yang akan membahas dari bahayanya alkohol dan mabuk-mabukan. Kak Angelin ini adalah ex-brand ambassador dari eSport GPX yang memiliki pengalaman pribadi dan dari dampaknya minum alkohol. Lalu yang akan dibahas oleh Kak Angelin ini ada yang pertama, mengapa alkohol dapat berakibat fatal. Lalu yang kedua adalah dampak yang disebabkan oleh alkohol, dan yang ketiga adalah cara untuk menghindari mabuk-mabukan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi saya adalah salah satu mantan brand ambassador dari eSport. Mungkin teman-teman juga pada tahu GPX mungkin. Terus juga sekarang ada posisi di Viva juga, itu kayak Neil Salam gitu. Dan sekarang saya ini content creator, jadi khususnya di bidang gym dan juga healthy lifestyle. Saya juga memiliki pengalaman pribadi dari dampak minum alkohol sampai kaki saya tuh kayak biru-biru gitu. Nanti saya juga bisa sertakan contohnya juga, dan memiliki teman yang pernah kecelakaan karena mabuk. Next. Nah, jadi sekarang kita akan bahas mengenai bahaya alkohol dan juga mabuk-mabukan di kalangan remaja. Mungkin semua udah pada tahu ya kalau mabuk-mabukan tuh udah jadi hal yang biasa di zaman kita sekarang. Tapi apakah kalian tahu efek buruk dari alkohol? Next. Ini saya ambil dari National Library of Medicine research-nya. Jadi konsumsi alkohol kronis dan juga akut berpotensi mengganggu kesehatan dan juga kesejahteraan. Selain menjadi faktor risiko kejadian yang berujung pada cedera dan kecelakaan, alkohol juga menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan juga kematian saat cedera tersebut. Jadi mungkin kalau untuk jangka pendeknya, teman-teman tuh yang bisa dirasain dari sekarang mungkin kayak GERD gitu loh, penyakit asam lambung yang emang saya juga alami sendiri. Dan untuk jangka panjangnya, bisa kayak gangguan fungsi hati atau pankreas dan juga organ dalam lainnya. Saya yakin teman-teman di sini tuh punya cita-cita yang tinggi ya. Jadi kalian kalau misalkan udah kerja keras tinggal menikmati hasilnya aja, tapi kalau kalian nanti tuanya harus bayar tagihan rumah sakit kan nggak mau kan. Next. Nah, ini juga alkohol dikenal sebagai neurotoxin dan juga depresan sistem saraf pusat. Jadi bahkan pada kadar rendah hingga sedang, alkohol itu diketahui mengganggu keseimbangan, fokus visual, waktu reaksi, dan juga mengubah perilaku. Ini poin yang harus teman-teman catat ya, karena aku juga punya contohnya. Terus juga hormon yang dipengaruhi oleh alkohol tuh banyak, ada dopamin, serotonin, oksitosin, di mana hormon ini tuh yang bisa memberikan rasa sensasi enak gitu. Jadi ketika teman-teman minum alkohol kan kayak kita bawanya fun gitu, happy kan. Tapi hormon itu sangat mempengaruhi hormon lainnya karena jadinya ada ketidakseimbangan hormon. Terus juga ada kortisol juga, jadi semakin tinggi hormon kortisol dapat meningkatkan stres. Jadi ini tuh sangat berpengaruh kepada hormon-hormon di bawahnya. Kayak ada hormon pertumbuhan tulang, terus juga regulasi darah, estrogen dan testosteron untuk hormon seksual. Next. Nah, inilah yang saya tadi bilang, ini pengalaman pribadi saya. Ini birunya tuh bisa sampai kayak gini, saya juga bingung kenapa sih bisa separah ini gitu kan. Ternyata ketika kita minum alkohol, pembuluh darah kita tuh terbuka guys. Jadi kalau misalkan kita terbentur sedikit, itu tuh udah langsung parah gitu, lubangnya sampai kayak gini. Dan untuk proses recovery-nya tuh juga bakal lama kalau kalian konsumsi alkohol, karena recovery itu dipengaruhi oleh metabolisme tubuh. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga, untuk teman-teman ingat dan juga catat poinnya, kita bisa ke slide sebelumnya. Nah, ini alkohol diketahui mengganggu keseimbangan, fokus visual, waktu reaksi, penilaian, dan juga mengubah perilaku. Jadi, di kasus ini teman aku sendiri, dia itu nggak sadar, dia tertidur ketika dia menyetir. Jadi dia kebangun-bangun tuh udah mobilnya berhenti dan udah menabrak pembatas jalan di sebelah kiri.
Dia tuh menempuh kecepatan 140 km per jam. Tapi untungnya nggak ada korban jiwa, jadi hanya luka ringan aja. Next. Nah, tapi di sini saya juga memiliki contoh. Ini yang sampai memakan korban jiwa 5 orang. Jadi ini terjadi di Singapura. Pengemuninya bernama Mr. Long. Jadi dia tuh kayak mengkonsumsi alkohol bersama teman-temannya pada saat perayaan Chinese New Year. Dan mereka tuh pergi ke salah satu street itu, Tanjung Pagar namanya. Dan jalan ini tuh sempit banget dan dia tuh harusnya 50 km per jam aja speed limitnya. Tapi dia ngegas sampai 148, akhirnya nabrak sebuah pilar di toko gitu dan rupanya langsung terbakar. Jadi mereka berlima total ada korban jiwa langsung meninggal di tempat. Next. Nah, jadi teman-teman tahu kan berapa bahayanya alkohol buat kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa merugikan orang lain. Ini juga aku punya beberapa cara menghindari gaya hidup mabuk-mabukan. Yang pertama, memanfaatkan waktu dan juga tenaga untuk hal yang lebih produktif, misalkan kayak olahraga. Karena olahraga itu bisa menghasilkan hormon endorfin, dopamin, dan juga serotonin, di mana mood kita jadi bisa lebih bagus gitu, dan juga pola tidur pastinya lebih teratur. Dan kalau misalkan kalian lebih perhatian nutrisi kalian nggak bakal sentuh alkohol, karena alkohol itu merupakan minuman yang sangat tinggi kalori dan juga tinggi gula. Jadi benar-benar nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang kedua, perlu disadari juga bahwa kesehatan merupakan aset berharga yang harus kita jaga. Jadi jangan sampai nih kita have fun sekarang, tapi nantinya kita sengsara gitu. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan komunitas yang mendukung. Karena saya juga percaya bahwa komunitas itu sangat mempengaruhi kita sebagai makhluk sosial. Ada pepatah sih kayak show me your friend then I'll show you your future. Jadi itu benar banget ya. Mungkin sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Angelin. Banyak banget nih kasus yang disebabkan karena mabuk-mabukan. Oke, untuk selanjutnya ada narasumber ketiga kita, Kak Salma Celia, yang merupakan anggota Duta Anti Narkoba Gen 7 dan founder dari No Toxicity Zone, yang memiliki pengalaman sebagai teman yang melakukan seks bebas, yang tentunya berkaitan dengan topik kita berikutnya, bahaya seks bebas di kalangan remaja Indonesia. Yang akan dijelaskan oleh Kak Salma ini adalah faktor penyebab seks bebas, dampak seks bebas, dan cara untuk menghindari seks bebas pada remaja di Indonesia. Waktu dan tempat silakan. Baik, ini pagi aja. Selamat siang para hadirin. Perkenalkan, nama saya Salma Celia. Di hari yang cerah ini, saya ikut membahas suatu permasalahan isu yang ada di Indonesia, yaitu bahaya seks bebas di kalangan remaja Indonesia. Saya akan menawarkan suatu data yang membuat sedikit menyayat hati dan sangat memprihatinkan. Boleh ditutup? Jadi, BKKBN mencatat usia remaja di Indonesia sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Paling muda di rentang umur 14 hingga 15 tahun, tercatat sebanyak 20% yang sudah melakukan hubungan seksual. Lalu diikuti dengan umur 16 sampai 17 tahun dengan rentang 60% yang sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Sedangkan di umur 19 sampai 20 tahun sebanyak 20%. Hal ini sungguh memprihatinkan. Dan dari data ini membuat saya teringat akan suatu peristiwa di saat saya dan sahabat saya masih berada di usia 17 tahun, yang dimana usia yang masih sangat belia sekali. Teman saya mengalami kehamilan tanpa direncanakan dan kehamilan yang tidak diinginkan.
Di saat itu, ia dan pacarnya tidak ingin melanjutkan kehamilan tersebut. Dan mereka berdua memang belum siap menikah dari segi mental dan juga finansial. Sahabat saya ini akhirnya depresi dan memutuskan untuk aborsi sendiri menggunakan pil yang bernama Sitotek tanpa dosis yang jelas. Sampai akhirnya ia mengalami pendarahan hebat dan mengalami infeksi pada anak. Sungguh memprihatinkan ya para hadirin. Selanjutnya, kira-kira apa saja sih faktor yang membuat para remaja Indonesia itu melakukan seks bebas di luar pernikahan? Boleh di next. Yang pertama, kurangnya pendidikan edukasi seksual. Seperti yang kita tahu, edukasi seksual pada zaman sekarang ini kira-kira penting kan? Karena apa? Itu membuat kita para remaja, membuat anak-anak di bawah umur menjadi mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang boleh disentuh, apa yang tidak. Dan di usia remaja membuat kita untuk lebih sadar akan konsekuensi dari seks bebas dan lebih bertanggung jawab terhadap hubungan seks. Yang kedua yaitu pengaruh media dan teknologi. Kenapa? Pastinya kalian pasti banyak lihat di sosial media, influencer, platform-platform yang tidak bertanggung jawab. Pastinya banyak yang sudah menormalisasikan seks bebas di luar pernikahan dan di bawah umur. Pastinya banyak. Yang dimana remaja-remaja yang masih bingung, yang masih kurang pendidikannya akan pendidikan tentang edukasi seksual, pastinya main langsung terima saja tanpa memfilterisasi terlebih dahulu. Dan yang akhirnya mereka berpikir, oh seks bebas itu normal. Semua orang sekarang melakukan seks bebas di bawah umur, tidak masalah belum menikah. Orang di TikTok katanya biasa saja, di Instagram katanya biasa saja. Dan faktor yang berikutnya itu tekanan teman sebaya. Yang dimana dari lingkup teman saya ada satu orang yang bilang, aduh Sel, kayaknya aku harus cobain deh rasanya seks. Karena teman-teman di sekeliling aku itu sudah pada melakukan semua. Aku tuh penasaran rasanya gimana. Yang dimana dari lingkup tersebut, ia akhirnya merasa tertekan. Dan juga ada juga yang pacarnya bilang, aduh kamu mau nggak ngelakuin ini sama aku? Akhirnya teman saya cerita sama saya, aduh Sel, aku tuh bingung. Kalau misalnya nanti aku nggak kasih, ntar dikira aku nggak sayang. Kalau misalnya nanti aku nggak kasih, nanti aku ditinggal gimana? Jadi dia merasa pressure akan hal tersebut. Selanjutnya, kurangnya kesadaran akan konsekuensi. Yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya cantumkan, yaitu kurangnya pendidikan edukasi seksual, membuat kita lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan seks bebas. Faktor yang berikutnya adalah broken home, yang dimana seperti yang kita tahu, kita para remaja, para anak itu sangat membutuhkan komunikasi antar anak dan orang tua. Jika kita kurang komunikasi, kita merasa bebas, kita hidup bebas tanpa ada aturan, mungkin saja bisa terjadi seks bebas. Boleh lanjut? Selanjutnya, dampak seks bebas pada remaja di Indonesia. Yang pertama, terkena infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual, seperti sifilis, gonorea, dan lain-lain. Teman saya ada yang baru-baru ini, bahkan kemarin dia baru sadar dia terkena gonorea, karena dia sering dan rutin menggunakan aplikasi hijab. Yang kedua, tertular HIV. Seperti yang kita tahu, HIV ini sangat berbahaya dan sampai sekarang belum ada obat. Selanjutnya, terkena penyakit kanker. Jika melakukan seks bebas, berganti-ganti orang, itu akan memicu adanya kanker serviks pada wanita. Jadi saya harap di sini semua
pikirkan lagi akan resikonya, akan konsekuensinya terhadap seks bebas. Selanjutnya yang saya sebutkan tadi, ini menjadi pengaruh terhadap ekonomi. Kenapa? Hamil, dipaksa menikah oleh orang tua, belum siap finansial, belum siap mental, dikeluarkan dari sekolah, dan akhirnya susah untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya gangguan kesehatan mental, yang dimana seperti yang sebutan tadi, jika sudah terkena dampaknya, itu akan membuat menjadi depresi dan gangguan mental lainnya. Boleh lanjut? Ini adalah contoh kasus lagi saya beri ya. Miris, kisah bocah 12 tahun hamil diduga gegara pergaulan bebas. Netizen, peran orang tuanya mana? Dan satu lagi, orang tua bercerai, anak terjebak pergaulan bebas, lalu hamil di usia 15 tahun, kini putus sekolah. Jadi saya harap para hadirin sekalian, jika ingin melakukan seks bebas, tolong dipikirkan baik-baik lagi. Dipikirkan akan resiko dan konsekuensinya. Boleh di next? Terima kasih. Selanjutnya, cara mencegah perilaku seks bebas pada remaja. Ini bukan hanya perilaku seks bebas, mungkin ada teman-teman di sini yang pernah melakukan seks bebas dan setelah saya sebutkan dampaknya tadi, terpikir lagi kayak, oh saya harus stop. Ini bisa juga dilakukan, yaitu pendidikan seksual yang komprehensif, yang dimana agar membuat kita lebih sadar akan diri kita, akan konsekuensi yang akan kita dapat, akan risiko yang akan kita dapat, bagaimana cara berhubungan seks dengan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah melakukan aktivitas yang positif, yaitu melakukan hobi, minat, bakat, itu bisa dilakukan, mencari kegiatan yang positif, yang menghindari tindakan seks bebas. Selanjutnya, yaitu berani mengatakan tidak pada seks bebas. Saya harap hadirin sekalian mampu untuk berani mengatakan tidak pada seks bebas. Jangan sampai takut dan terus memikirkan konsekuensi apa yang akan didapat, dan terus mempelajari bagaimana caranya menjalin hubungan seks dengan tanggung jawab. Sekian hadirin, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Salma. Untuk selanjutnya narasumber keempat kita, yaitu Kak Patrizia Zika, yang akan membahas mengenai bahayanya judi online yang terjadi di banyak banget nih kalangan kita. Karena dengar-dengar Kak Patrizia circle itu banyak yang main judi online ya. Oke, selanjutnya untuk Kak Patrizia, waktu dan tempat dipersilakan. Mari berkata. Selamat siang semuanya teman-teman dan para hadirin sekalian pada hari ini. Jadi pada hari ini saya sebelum membawakan materi atau penjelasan sedikit cerita, pada kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Patrizia Zika. Saya pernah berpengalaman kerja di kantor sebagai admin logistik dan sebagai mantan live product model makeup MUA, pernah jadi usher dan opening di event HWG di Central Park Mall. Lalu di sini materi saya itu ada alasannya karena saya memiliki circle yang suka judi online sampai kesulitan di kehidupan sehari-hari. Boleh di next slide-nya? Sebelum kita masuk ke materi ini ya, boleh tunjuk tangan? Enggak deh ya, enggak mungkin. Karena pasti akan ada isu-isu kontra gitu ya kalau soal judi online ini. Waduh, tunjuk tangan. Kita diem-diem aja. Jadi ya judi online ini kita harus tahu dia tuh seperti main betting di website online, dan itu tuh sudah tersebar luas banget ya. Dan judi online itu buat digambarkan seperti easy money-nya tapi tidak halal gitu ya. Easy money tidak halal, tolong di highlight ya. Dan boleh di next slide selanjutnya. Faktor perjudian online yang pertama itu ada aksesibilitas yang mudah melalui teknologi, kurangnya pengawasan orang tua, iklan yang mempromosikan perjudian, dan tekanan dari lingkungan sekitar yang mendorong untuk mencoba hal tersebut. Dari sini kita bisa lihat ya, dari 4 poin ini kita bisa mencakup untuk menggambarkan semua ini dari berdasarkan pengalaman cerita teman saya. Jadi saya punya teman, inisialnya A, anggaplah A. Lalu dia itu awalnya dari luar kota.
tinggalnya di luar kota dan ia dipercaya dari orang tuanya langsung merantau di Jakarta gitu ya. Di Jakarta dia merantau dan mulailah berinteraksi dengan teman-teman barunya, dengan dia juga tipe yang apa ya namanya ya, bisa gampang bersosialisasi gitu lah ya. Nah terus habis itu dia malah mempertahankan nih circle pertahanan sehari-harinya itu yang mostly-nya itu teman-teman yang suka berjudi online, karena mereka merasa gue tinggal sendiri dapat uang jajan tambahan banyak lagi, 20.000 bisa jadi 200.000 gitu, anggapannya kayak gitu. Ya siapa yang nggak merasa kayak, wah gila anak banget nih sama judi-judi online ini. Dan terutama jadinya kita tuh kurang pengawasan orang tua karena kita tinggal sendiri, kuranglah dapat positif vibe atau nggak kurang dapat yang kayak dikasih tahu, aduh kalau misalnya lo kayak gini kayaknya nggak usah deh, maksudnya kayak lo kalau misalnya nggak dapat uang mendingan ya udah manage keuangannya aja seperti itu ya. Dan iklan yang mempromosikan perjudian ini nih, di influencer aja udah banyak yang mau endorse influencer untuk nge-share di Instagram. Bahkan kayak kita kalau lagi nonton film bajakan misalkan ya, suka banyak iklan-iklan itu, iklan-iklan website gacor dalam maksud yaitu dia web yang paling banyak menang, ya itu tipu-tipu bandar semua lah ya. Jangan pernah percaya dengan perbandaran duniawi ini gitu lah ya. Terus sisanya seperti tadi yang aksesibilitas yang mudah melalui teknologi. Ini tuh akses yang gampang ya, seperti yang tadi aku bilang, karena dia tuh gampang banget tersebar di website manapun. Kalian main apa bisa tiba-tiba ada iklan website gacor kayak out of nowhere gitu. Boleh di next slide? Dampak perjudian online pada remaja. Remaja ini kan termasuknya kayak kita ini ya. Nah yang pertama ini masalah kesehatan mental. Jadi dari dampak perjudian online ini, kesehatan mental itu tuh jadi main ya, karena kita tuh merasa termanipulasi oleh permainan tersebut. Jadi misalkan salah satunya itu ada slot. Misalkan slot itu seperti kita betting yang kayak 200.000 mainnya sekali spin 10.000 gitu ya. Saya tahu karena saya nonton ya BTW. Buat info aja gitu ya. Dilaporin lagi. Ya kan? Nah, ya gitu. Jadi gitu. Nah, lama-lama tuh dia merasa, aduh kayaknya sayang banget nih 200.000 kayak modal gue kurang nih gitu. Mulai lagi di-push. Aduh 500.000 nih. Mulai lagi lama-lama all in. Misalkan 2 juta gue mainin gitu ya. Nah di situ tuh mulai tuh lama-lama kalian merasa stres, merasa pressure, merasa apa, dan belum lagi ditambah yang tadi lingkungan itu mendukung yang kayak udah di hari ini kalian tiba-tiba lagi main malam nongkrong, gue hari ini dapat 2 juta bro, minum yuk gitu. Tiba-tiba di web mana, gacor gitu, langsung pindah web lain. Punya satu teman saya punya 5 akun dalam buat bermain judi online, ya nggak ngerti juga konsepnya gimana ya. Lalu penurunan prestasi akademis. Gara-gara ini sebelumnya dia di semester 1 semester 2 teman saya ini tuh benar-benar ya bukan termasuk yang sampai berprestasi banget, tapi dia cukup untuk yang kayak berkuliah yang benar, dia untuk menuntut prestasi yang benar seperti itu ya. Nah tapi semenjak dia mulai bertahan dengan circle ini, ya udah makin sensasional ya kalau kata anak-anak slot ya, otaknya sensasional dan mulai terus ke-push untuk bermain slot tersebut gitu ya. Jadinya akademis ya udah, karena kan biasanya gini, kita sebelum masuk pendidikan misalkan kampus aja berkuliah, orang tua udah bilang kalian utamakan kuliah baru bekerja, karena kalau sudah bekerja kita udah terlena dengan keuangan, apalagi yang easy money seperti perjudian online ini gitu ya. Jadi tolong di highlight dan diperhatikan, judi online ini tuh cuma membuat kesehatan mental kalian rusak dan keuangan kalian bisa makin miskin. Terserah sih kalau yang mau miskin ya, nggak maksa ya. Terus jadilah ke masalah keuangan yang ini ya. Masalah keuangan ini membuat kalian jadi miskin pokoknya ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, jadi lebih sulit. Boleh di next? Precaution for online gambling. Jadi ini tuh untuk cara mengatasi kalian biar kalian nggak terlena dengan online gambling. Yang pertama pendidikan dan kesadaran. Seperti tadi mulailah kalian menjauhi lingkungan. Ya sebenarnya kalian nggak apa-apa berteman dengan siapapun, tapi tolong dibatasi. Kalau misalnya kalian tidak bisa merasa mentalnya nggak kuat, merasa betting dan diri yang nggak kuat, ya udah jangan dibuat teman sehari-hari seperti itu ya. Dan perhatikan pendidikan kalian, carilah yang buat bikin kalian tuh lebih pintar gitu ya, jangan cuma sensasional tapi lebih pintar gitu ya. Dan selanjutnya mengembangkan minat dan hobi.
seperti yang tadi misalkan di materi sebelumnya ada mabuk-mabukan dan seks bebas itu bisa diganti pasti dengan minat dan hobi seperti nge-gym, terus seperti mulai kayak bisa bermain mobil, yang suka main mobil, atau enggak style, yang suka style jadi lebih yang kayak buat konten atau sebagai macam hal itu. Dan itu kan bisa berujung jadi uang gitu loh ya. Dari hobi bisa juga jadi uang gitu loh. Terus jadikan dukungan balik lagi seperti circle pertemanan yang tadi. Lalu yang terakhir, manage keuangan. Manage keuangan ini seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian udah mulai judi online, itu tuh udah pasti kalian merasa, aduh sayang banget. Bahkan saya punya satu pengalaman cerita teman lagi, dia itu teman saya gara-gara mimpi pada satu malam dia menang 1M. Lalu dia langsung bangun, dia buka webnya, langsung dimainkannya itu nama permainannya bakaran. Jadi cuma dia tinggal kanan atau kiri, yang mana dia pengen, bakar kanan atau kiri gitu ya. Terus habis itu dia sekali tembak 100 juta. Sekali tembak 100 juta dalam 10 kali, dia nggak nyampe 30 menit kalah 1M. Jadi mimpinya gagal. Jadi tolong ya, dalam segala apapun perjuangan ini tuh nggak ada bagusnya gitu ya. Jadi sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat Kak Patricia, dan yang terakhir narasumber kita, guest star Kak Aura sebagai Duta Anti Narkoba Gen 7 yang akan membahas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Boleh next dulu. Halo semuanya. Semangat, lagi dong. Halo semuanya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi narkoba, aku mau perkenalin diri dulu, malu ada buat aku. Oke, selain aku jadi Duta Anti Narkoba UMN 2022, berarti tahun lalu ya, generasi 7, terus di sini aku juga diundang sama Celia, salah satu anggota Duta Anti Narkoba juga selama masa jabatan aku. Aku juga mengambil beberapa kelas dari Stanford University, Harvard University, dan juga UPenn, mana Human Anatomy and Leadership Program. Terus begitu, aku juga founder dari La Maison de Jolie. Itu tuh merupakan educational platform yang mana menyebarkan informasi mengenai mental health, terus begitu social issues, dan masih banyak lagi. Oke, dan yang terakhir aku juga mengikuti beberapa volunteering program regarding social issues. Boleh next? Oke, nah di sini siapa sih yang belum pernah dengar soal narkoba? Pasti kita semua pernah dengar ya. Terus pasti kita semua juga pernah dengar soal bahaya dan lain sebagainya. Banyak yang nge-overlook soal narkoba ini. Jadi di sini letaknya aku di sini adalah untuk mengedukasi lagi teman-teman soal narkoba dan bahayanya. Oke, boleh next. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia. Yang pertama adalah kerusakan fisik yang serius. Oke, mungkin yang langsung kelihatan dari orang-orang itu biasanya kalau misal seseorang menggunakan narkoba, salah satu cirinya yang bisa dilihat dari teman-temannya gitu ya. Siapa tahu temennya, kayaknya kayak gini gitu, apa pakai narkoba atau enggak. Misalnya dia itu adanya perubahan habit yang secara drastis. Perubahan habitnya ini bisa banyak banget macam-macamnya. Contohnya, yang biasanya main bareng kok tiba-tiba udah nggak main bareng lagi. Nah, lu coba dicek lagi. Atau yang kedua, yang biasa makannya banyak kok tiba jadi dikit banget. Itu kan perubahan habit yang secara drastis ya teman-teman. Itu harus dicek lagi. Makanya adanya perubahan fisik yang drastis. Dan juga berakibat ke kerusakan fisik yang serius. Contohnya kalau secara organ, misalnya adanya gangguan pernafasan, atau misalnya ada organ-organ tunggal yang juga failure. Kemudian ada juga gangguan kesehatan mental. Nah, soal ini nanti akan aku jelasin lebih lanjut lagi di slide selanjutnya. Kemudian ada juga risiko kehidupan dan kriminalitas. Jadi biasanya seseorang yang menggunakan narkoba itu cenderung memiliki sifat yang lebih agresif. Jadi dia tuh moodnya tuh shiftingnya terlalu cepat. Nah, hal itu menyebabkan seseorang untuk mengambil keputusan yang terlalu cepat dan nantinya akan mempengaruhi ke dalam kegiatan kriminalitas. Nah, selain itu mungkin teman-teman di sini pernah dengar soal kalau narkoba jadi kecanduan. Ya, pernah dengar ya? Soal narkoba kecanduan. Nah, karena seseorang pasti memiliki akibat kecanduan, maka biasanya seseorang akan ingin melakukan jual beli narkoba atau misalnya sama teman-teman ngajakin, itu kan termasuk ilegal di Indonesia ya. Jadi termasuk ke kegiatan kriminalitas. Lalu ada juga ketergantungan dan penyalahgunaan, dan yang terakhir adanya gangguan sosial dan ekonomi. Gitu. Jadi karena kecanduan, biasanya seseorang akan melakukan sifat yang namanya hedon dalam si narkoba tersebut. Ini akan berpengaruh kepada gangguan sosial dan ekonomi. Atau juga bisa diambil contoh misalnya,
Let's say individu A itu dia menggunakan narkoba. Otomatis, apakah menurut kalian teman-temannya akan tetap mau temenan sama dia ketika teman-temannya tahu kalau misalnya dia pakai narkoba? Enggak, betul. Jadi biasanya adanya gangguan sosial juga. Boleh next. Oke, lalu ada juga faktor penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia. Sebagian besar dari sini seperti perasaan duka, terus kayak gitu kurangnya percaya diri, terus kayak gitu kurangnya pendidikan dan informasi mengenai narkoba, tekanan lingkungan sosial itu kebanyakan karena remaja di Indonesia itu ada tekanan secara mental. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Kita semua di sini generasi Z ya, iya nggak? Yes, we're Gen Z, everybody Gen Z here. Nah, makanya karena adanya era globalisasi terlalu cepat dan adanya juga tekanan dari masyarakat, kita semua ada rasanya kompetitif terhadap satu sama lain. Contohnya, kok kayaknya aku ngeliat teman aku udah punya kerjaan nih di umur dia segini. Kok kayaknya aku ngeliat teman aku udah bisa punya mobil nih atau motor gitu ya. Nah, itu kan kita secara langsung punya pressure. Kayak, sedangkan gue belum punya apa-apa. Sedangkan gue belum jadi siapa-siapa. Nah, itu biasanya larinya ke narkoba. Makanya tinggi banget untuk remaja di Indonesia itu menggunakan narkotika. Salah satu penyebab utamanya itu karena kerusakan mental. Boleh lanjut? Oke, yang terakhir yang bakal aku bahas adalah cara mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Indonesia. Ketiga ini, mulai ke itu dari rehabilitasi ya teman-teman. Ini tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Yang pertama itu pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui seberapa jauh dari kecanduan si pasiennya ini. Kemudian ada stabilisasi, setelah direhabilitasi harus distabilisasi biar dia nggak jatuh lagi ke dalam kecanduan. Lalu yang ketiga ada pengelolaan aktivitas, di mana mengatur lagi jadwalnya terus sampai dia menemukan jadwal yang tepat untuk dia agar dia tidak bounce back lagi ke narkoba itu. Nah, terus yang terakhir adalah atasi dengan layanan rehabilitas BNN. Nah, layanan rehabilitas BNN ini itu dilakukan dengan melakukan 3 hal ini, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu BNN itu apa, BNN itu adalah Badan Narkotika Nasional Indonesia. Nah, tapi yang banyak banget orang-orang salah pikir ataupun stereotyping adalah biasanya kalau misalnya kita lapor ke BNN soal kita misalnya kecanduan atau we need help atau misalnya kita mau rehabilitasi itu pasti dimasukin ke penjara. Itu salah besar ya teman-teman, karena sebenarnya kalau misalnya kita laporin ke pihak berwenang bahwa kita membutuhkan bantuan, kita yang menjadi korban dari narkoba tersebut, itu sebenarnya nggak akan dimasukin penjara, tapi akan dilayanin 100% oleh pemerintah. Oke? Next. Habis ya? Oh, oke. Kalau gitu sekian data dari saya, sekian informasi dari saya. Terima kasih. Wah, bahaya banget ya, banyak banget kan jenisnya kenakalan remaja, jadi kita jangan melakukan hal-hal negatif seperti itu ya. Oke, sudah di penghujung acara, saya sebagai moderator pamit undur diri, saya silakan kembali kepada Alvin. Nah teman-teman, wah seru banget ya dengar kakak-kakak ini ngomong. Tadi sekali tembak 1M mana kakak-kakaknya? Udah berlian-lian. Nah teman-teman mungkin yang mau mengakui ke BNN nggak langsung di penjara, tenang-tenang aja. Teman-teman juga mungkin yang sering minum alkohol yang di belakang tadi semangat sekali nih minum alkohol dikurangi ya supaya nggak biru-biru. Nah jujurly, honestly, which is Nabati, terima kasih juga untuk para hadirin yang udah stay tune di acara ini. Terima kasih juga buat para narasumber yang udah memberikan kita another perspektif dari kenakalan remaja ini. Saya paham betul rasanya rindu yang belum tersampaikan, namun waktu dengan kejam memisahkan. Sebelum saya akhiri acara ini, undur dirinya saya akan menjadi penutupan ya dari keseluruhan acara ini. Saya boleh ya pantun dikit ya? Boleh. Cakep ya, jangan lupa biar nggak malu. Ke Mesir ketemu Aladin. Cakep. Kurang kenceng dong. Kurang kenceng. Harus kenceng, harus semangat nih. Ulang ya. Ke Mesir ketemu Aladin. Cakep. Jangan lupa beli kayu jati. Cakep. Saya Alvin Alaudin izin pamit undur diri.